Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa asa fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa isa tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin zakirin. Jemaah tarawih yang berbahagia, sesuai kalender sufi orang-orang tasawuf, malam ini adalah malam ditunggu-tunggu Lailatul Qadri, yaitu pada malam ke-25. Orang-orang tasawuf memakai kalender berdasarkan awal Ramadan. Kalau Ramadan jatuh pada hari Senin atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadri ditunggu pada malam ke-29. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadri ditunggu pada malam 25. Ramadan tahun ini awalnya yaitu pada malam Selasa. Oleh karenanya malam Lailatul Qadri sesuai kalendernya orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf, malam ini adalah malam turunnya Lailatul Qadri. Diharapkan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan pada malam ini dengan berbagai aktivitas ibadah. Jemaah tarawih yang berbahagia, kita lanjutkan pembicaraan kita masih berkaitan dengan masalah al-haid, yang pembahasan terakhir yaitu apa yang haram bagi wanita haid. Dalam kitab Fathul Qarib oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi pada bab ma yuharrimu alal haidi, beliau mengungkapkan ada 8 hal, ada 8 perkara tidak boleh dilakukan oleh yang kedatangan tamu setiap bulan. Di antaranya mengerjakan salat, baik salat fardu maupun salat sunat. Yang kedua, puasa fardu, puasa sunat. Sekiranya seorang perempuan berpuasa di siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba 2 menit sebelum terbenam matahari muncul tamunya, maka dia harus batalkan puasanya. Tidak boleh dilanjutkan menunggu buka puasa sekalipun 2 menit. Ketika dia lanjutkan dianggap berdosa karena melakukan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran atau membawanya, kecuali dalam keadaan darurat membahayakan Al-Quran. Misalnya Al-Quran akan kena najis, itu boleh kita mengambil Al-Quran supaya tidak kena najis. Atau Al-Quran terancam terbakar, boleh kita ambil Al-Quran, boleh sentuh dan pindahkan. Atau Al-Quran akan pindah di tangan orang-orang kafir yang tidak boleh menyentuh Al-Quran, maka kita berhak, wajib untuk memindahkan Al-Quran supaya tidak pindah kepada orang yang tidak berhak menyentuhnya, karena mereka tidak berhak menyentuh Al-Quran karena dia tidak suci. Yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kalau dalam keadaan haid tidak menyentuh Al-Quran dengan niat zikir, itu boleh. Misalnya
ketika kita mendengar ada orang kena musibah kematian, spontan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu boleh, kecuali diniatkan membaca Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak boleh. Atau misalnya seorang perempuan yang akan mengendarai kendaraan, diingat bacaan ketika kita naik kendaraan, kalau niatnya zikir bukan untuk membaca Al-Quran, itu boleh. Misalnya dia baca subhanallazi sakharana haza wa ma kunna muqrinin, surat As-Suhrab ayat 13. Ini boleh dibaca dengan niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Tapi kalau niat membaca Al-Quran tidak boleh. Oleh karenanya membaca Al-Quran bagi orang haid, sepanjang dia jadikan zikir, maka sepanjang itu boleh, kecuali diniatkan membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Menyentuh mushaf tidak boleh. Jadi bisa membaca Al-Quran dalam keadaan haid, tapi dengan niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Misalnya biasa dia wiridkan setiap hari Qul huwallahu ahad, minimal 3 kali, misalnya pagi, sore 3 kali. Itu kalau diniatkan zikir sebagai wirid setiap hari dibolehkan. Tapi kalau niat membaca Al-Quran tidak boleh. Sama tidak bolehnya seorang makmum di belakang imam, ketika imam salah lalu berniat menegur dengan teguran subhanallah, itu tidak boleh. Ada ulama berkata batal sembahyangnya kalau dia niatkan menegur imam bahwa salah dengan menegur subhanallah. Tapi kalau hanya membaca zikir subhanallah supaya imam benarkan kesalahannya, itu boleh. Begitu juga membaca Al-Quran bagi orang yang kena menstruasi. Jemaah tarawih yang berbahagia, yang seterusnya membawa Al-Quran dengan bersama barang dagangan, dengan bukan tujuan membawa Al-Quran tapi membawa barang dagangan bersama Al-Quran, itu boleh. Misalnya penjual buku dengan membawa buku-buku dagangannya ikut Quran, itu boleh. Seterusnya menyentuh tafsir. Tafsir itu banyak, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membawa tafsir yang lebih banyak ayatnya daripada tafsirnya tidak boleh. Seperti tafsir Jalalain, lebih banyak ayatnya daripada tafsirnya. Tapi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Maraghi lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya. Itu boleh menurut ulama Syafi'iyah, karena lebih banyak campurannya daripada Al-Qur'annya. Membawa HP yang ada Al-Qur'annya juga boleh. Bahkan membawa HP masuk ke dalam WC yang ada Al-Qur'annya juga boleh. Tapi membawa mushaf ke dalam WC tidak boleh. Sebab sekiranya tidak boleh membawa benda yang ada Al-Quran padanya, maka orang hafal Quran tidak boleh masuk WC, karena pada diri dia ada Al-Quran di otaknya dan di hatinya. Oleh karenanya HP yang ada Al-Quran boleh bawa ke dalam WC, karena bukan semata-mata Al-Quran saja pada HP, tapi banyak isinya di dalam HP itu sendiri. Jemaah tarawih yang berbahagia, seterusnya yang tidak boleh bagi orang yang datang tamunya, dalam hal ini para perempuan, masuk masjid. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh masuk masjid seorang perempuan yang datang tamu kecuali darurat. Apa daruratnya? Ada yang mendesak untuk diselamatkan dalam masjid, maka itu boleh. Atau bisa masuk masjid tapi hanya lewat, tidak boleh duduk di dalam masjid, baik khawatir menetes atau tidak.
Tapi mazhab Abu Hanifah membolehkan masuk masjid seorang perempuan dan duduk di dalam masjid sepanjang dia jamin tidak akan menetes kepada lantai masjid, itu boleh. Jadi ulama beda pendapat tentang perempuan masuk masjid ketika datang tamu. Seterusnya tawaf. Tawaf juga tidak boleh, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf ifadah dan tawaf qudum tidak boleh bagi orang yang kena menstruasi. Seterusnya yang ketujuh, memenuhi kebutuhan suami yang ada pada diri seorang perempuan, itu tidak boleh. Ya, sekalipun saya pernah singgung pada beberapa minggu lalu, kalau dalam keadaan tidak ada air, tayamum cepat kalau memang tidak ada air. Tapi sepanjang tidak suci, ya tatakharna tidak boleh. Ya, dari situ ya tatakharna, bukan hanya ya tuhurna, tapi sampai ya tatakharna harus mandi. Seterusnya istimta. Apa itu istimta? Bersenang-senang. Tidak boleh seorang suami bersenang-senang dengan istrinya dengan batas antara pusar dengan di bawah pusar di atas lutut. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Abu Hanifah yang tidak boleh hanya satu, di atasnya lutut bote sepanjang tidak melewati batas yang satu itu boleh. Jadi di atas pusar boleh bersenang-senang, di bawah lutut juga boleh bersenang-senang di luar bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan jangan sampai kita jatuh ke jurang, akhirnya batal kita punya puasa. Lebih baik dihindari. Seperti apa yang saya pernah singgung, seorang anak pengantin baru yang missing kepada Rasulullah untuk mencium istrinya di bulan Ramadan, Nabi larang karena dikhawatirkan jatuh kepada yang terlarang. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid bagi seorang perempuan. Kita akan masuk kepada darah nifas. An-nifas huwa ad-damul kharij akibat wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar bersama dengan bayi bukan darah nifas, tapi darah wilada. Bahkan Imam Syafi'i beranggapan bisa masuk darah wilada, bisa masuk darah haid. Karena menurut Imam Syafi'i orang hamil bisa haid, sekalipun Abu Hanifah mengatakan tidak mungkin. Oleh karenanya darah yang keluar sebelum melahirkan, sehari sebelum melahirkan atau 1 jam sebelum melahirkan, dua kemungkinan. Mungkin darah istihadah, mungkin darah haid. Darah haid kalau keluarnya kencang keras, tapi kalau pelan-pelan tidak kencang, itu darah istihadah, darah penyakit. Jadi ada darah yang kencang keluarnya, itu adalah darah haid. Tetapi kalau pelan-pelan tidak kencang, itu darah istihadah, darah penyakit. Kalau sehari sebelum melahirkan atau 1 jam sebelum melahirkan. Tetapi kalau sudah melahirkan keluar sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh ulama kita, karena ulama beda pendapat, hanya batas minimalnya disepakati, tidak ada batas minimalnya, yang ada batas maksimal. Dalam kitab Fathul Qarib ya disebutkan bahwa batas maksimalnya, tapi ini ada pendapat yang mengatakan itu pendapat lemah, yaitu batas 15 hari. Lewat daripada 15 hari itu darah istihadah, darah penyakit namanya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Hambali, batas darah nifas yaitu 40 hari 40 malam. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa batas maksimalnya darah nifas 60 hari 2 bulan. Oleh karenanya ketika lewat dari 60 hari, maka bukan lagi darah nifas menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi Hambali, Hanafi lewat 40 hari bukan lagi darah nifas, tapi darah istihadah, sudah wajib mandi nifas. Mandi nifas sama dengan mandi haid, hanya niatnya beda sedikit.
minal haidi, minan nifasi, minal wilada. Itu saja yang membedakan. Sama-sama niatnya, nawaitul ghusla fil hadasil akbar minan nifas, minal haidi, minal wilada. Ya, dan seterusnya. Hanya itu yang membedakan. Jemaah tarawih yang berbahagia. Sedangkan menurut Imam Hambali, ya, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, orang yang darah haid itu habis darah haidnya, maka dia harus mandi secepatnya, tidak boleh menunggu jam, tidak boleh menunggu bahwa jam sebentar, nanti jam 2 jam 3, harus segera. Tapi menurut Ibu Hanifah, misalnya berhenti di waktu pagi, maka dia bisa menunggu mandi sampai masuk waktu duhur, karena untuk salat duhur. Itu perbedaan pendapat tentang cepat dan tidaknya untuk mandi. Ya, kenapa? Karena ini persoalan bersih dan tidak. Ya. Oleh karenanya, kalau ada anak yang keluar dari rahim ibu, ya, dari rahim ibu bukan lewat pintu, tetapi lewat operasi sesar, maka menurut jumhur ulama, wanita itu tidak kena nifas. Tetapi menurut Abu Hanifah tetap wajib mandi. Hanya jumhur ulama mengatakan tidak kena darah nifas, tapi menurut Abu Hanifah tetap wajib mandi kalau keluar anak sekalipun lewat operasi. Hukum nifas itu sama hukumnya dengan darah haid, sama hukumnya dengan darah wilada. Banyak tidak boleh, seperti yang kita sebutkan tadi, ada 8 tidak boleh bagi yang kena darah nifas, kecuali darah wilada, istihada, darah penyakit, itu tidak ada, tidak boleh. Kecuali yang tidak boleh itu mengambil air wudu sebelum masuk waktu salat. Orang istihada tidak boleh mengambil air wudu sebelum waktu duhur misalnya, tidak boleh jam 9, jam 10, jam 11 ambil wudu, nanti masuk waktu baru ambil air wudu. Kemudian ketika darahnya keluar, orang darah istihada, ya, itu agak cepat, tidak cukup untuk selesai salat, maka batal wudunya, harus mengulangi wudu kembali. Begitu juga kalau terlalu lama, ya, terlalu lama, maka dia juga batal. Maka diperkirakan kalau istidahanya pas untuk salat duhur misalnya, sebatas itu 5 menit, maka itu tidak batal wudunya menurut fikih, baik fikih mazhab Syafi'i maupun fikih mazhab yang lain. Jadi seorang perempuan harus hati-hati kalau darah wilada, jangan sampai kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan aturan agama. Saya kira sajalah, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan lain. Demikian, billahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.